warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembali lanjutkan materi kita tentang debat. Yang pada bagian pertama kita baru sampai berbicara dalam tentang jenis debat menurut pendapat dua ahli. Pertemuan ini kita akan berbicara tentang pendapat ahli yang ketiga, yaitu menurut Dispojoyo. Dispojoyo membagi jenis debat atas 6. Pertama, debat tradisional. Kedua, debat berseling. Ketiga, debat langsung. 4, debat kelompok terpisah. 5, debat dengan menjegal. Dan keenam, debat pemecahan masalah. Baik, kita akan coba membahas satu persatu dari jenis debat menurut Dispojoyo. Debat tradisional, debat yang banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, dalam kelompok yang ingin membahas satu permasalahan, perlu dibicarakan secara umum dan terbuka, agar masyarakat dapat memahami dan dapat menentukan pendiriannya terhadap masalah tersebut. Kemudian debat berseling. Debat berseling hanya dilihat dari segi prosesnya. Maksudnya, di dalam penyampaian permasalahan itu dilakukan secara bergantian. Mungkin saja mulai dari kelompok pro berbicara, semua kelompok pro berbicara terlebih awal, kemudian nanti ada pertanyaan dari kelompok kontra, dan kelompok pro menjawab kembali. Setelah itu pindah dari kelompok kontra menyampaikan permasalahannya, dan dipertanyakan kembali oleh kelompok pro, dan kelompok penanya kembali menjelaskan permasalahan yang disampaikan. Ini debat berseling, artinya berbicara secara bergantian. Debat langsung. Debat langsung mempunyai dua ciri khusus. Pertama, kedua kelompok yang akan berdebat setelah mengutarakan pandangannya mengenai judul debat, kemudian menentukan hubungan masalah yang perlu dibicarakan, serta bagaimana urutan masalah yang akan diperdebatkan. Dalam debat ini, moderator yang menentukan penilaian kelompok mana yang menang dan perdebatan tersebut. Berikutnya debat kelompok terpisah. Debat kelompok terpisah ini maksudnya debat yang dilakukan berdasarkan tempat, ya. Maksudnya seperti kelompok SMA, ada kelompok perguruan tinggi, ya. Dari kelompok SMA dan kelompok perguruan tinggi akan terjadi pemisahan. Ada kelompok SMA yang termasuk ke dalam kelompok pro, ada yang termasuk ke dalam kelompok kontra. Sementara yang di perguruan tinggi juga gitu, ada yang pro dan ada yang kontra. Maka orang yang pro dan kontra akan bergabung, ya. Pro dari SMA, pro dari perguruan tinggi akan bergabung menjadi satu kelompok. Sementara kontra dari kelompok SMA dengan kontra dari kelompok perguruan tinggi juga bergabung dalam satu kelompok. Ini dalam kelompok terpisah. Kelima, debat dengan menjegal. Disebut demikian, debat dengan menjegal, artinya apa? Pembicara sewaktu-waktu di saat menyampaikan pendapatannya bisa dipotong oleh pihak lawan. Artinya pertanyaannya penyampainya bisa dihentikan seketika oleh pihak lawan dengan mempertanyakan hal yang disampaikan, ya. Setelah si pembicara berbicara dalam waktu yang batas maksimal, ya, atau minimal. Berikutnya, terakhir, debat pemecahan masalah. Dalam debat pemecahan masalah, kita tidak mengenal adanya kelompok pro dan kontra.
Di sini kelompok hanya dibedakan dengan sebutan kelompok 1, kelompok 2. Debat macam ini tidak ditemukan proposisi atau kelompok pendukung ya. Dan sini tidak ada satu pendapat yang harus dipertahankan, tetapi hanya terdapat suatu masalah yang tersusun dalam bentuk kalimat tanya. Terakhir kita akan berbicara tentang esensi debat. Apa artinya esensi debat? Artinya adalah apa itu hakikat dari debat, inti dari debat, atau hal pokok yang dibahas dalam suatu debat. Untuk memudahkan penemuan esensi dan debat, perhatikan bagian berikut. 1. Apa masalah atau isu yang diangkat dalam debat? Ini merupakan sebuah esensi ya, hakikat yang harus dipertanyakan nanti di dalam sebuah debat. Apa masalah atau isu yang diangkat dalam debat? Misalnya, permasalahannya tentang narkoba. Apa isu yang diangkat tentang narkoba tersebut? Esensi yang kedua, bagaimana sudut pandang dari berbagai bidang. Jadi, narkoba tadi dilihat dari berbagai bidang atau disiplin ilmu ya. Esensi yang ketiga yang harus kita perhatikan, apa saja argumen dari para ahli tentang masalah tersebut. Dan esensi yang keempat, apa saja kesimpulan yang diambil. Artinya, ketika kita berdebat, tidak diharapkan adanya sebuah kesimpulan yang sama. Karena setiap para ahli mempunyai kesimpulan yang berbeda tentang masalah yang diperdebatkan. Demikian yang bisa kita bicarakan tentang debat pada bagian yang pertama. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.